اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai mau minta tolong bagian sob, ya dinaikkan dikit aja volumenya. Tes 1 2. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi di perjalanan saya dapat ilmu. Saya sebelum berangkat ke sini, Jumat malam di majelis, saya Fatihah tuh minta biar berangkatnya selamat, pulangnya selamat. Ya, terus dapat ilmu. Sebab tidak ada harta, tidak ada kekayaan yang lebih daripada ilmu. Kalau ada, tentunya para nabi dan rasul ya dikasih kekayaan itu. Tapi nabi dan rasul sama Allah dikasihnya ilmu. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran pun sama Allah disuruh minta bukan tambahan duit, bukan tambahan macam-macam. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Alhamdulillah tadi di jalan saya dapat tambahan ilmu buat saya. Mudah-mudahan mau saya share, dibagi, bisa jadi tambahan ilmu buat yang lain. Kalau yang sudah dapat ilmu itu sebelum dari saya, mudah-mudahan tambah mantap, tambah paham, tambah mudeng. Amin Allahumma amin. Boleh nanya? Boleh. Iya. Rembulan itu ya, rembulan itu kira-kira bagus atau jelek? Bagus. Nah, mulai khilaf toh? Afwan. Ya. Rembulan itu bagus atau jelek? Jawabannya beda-beda. Ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan bagus dari jauh. Bagus pakai syarat. Betul? Berarti kalau dari dekat? Sepakat semua. Dari dekat? Jelek. Ibu-ibu suaminya dari jauh? Dari dekat? Ya kalau dari jauh itu bagus, dari dekat jelek, berarti suaminya jelek. Kalau istrinya dari jauh itu cantik, dari dekat jelek, berarti istrinya jelek. Nah, kalau rembulan dari jauh itu bagus, dari dekat jelek, berarti rembulan itu fisiknya bagus atau jelek? Jelek, gronjal. Iya, gronjal, banyak lobang-lobang, mirip wajah kawan-kawan saya di sini. Memendam cinta, memendam rindu, jerawatan. Makanya yang jomblo-jomblo jangan kelamaan menjomblo. Jombloan yang berbahagia, lanjutkan kebahagiaanmu dengan menikahi jomblowati. Iya. Gak usah repot, gak usah bingung. Saya sering ditanya sama orang, Habib amalannya apa biar dapat istri? Ada yang bilang ngomong, Habib tolong carikan saya istri. Saya jawab yang kedua dulu. Jangan pernah nyuruh ustadz, Habib, kiai dan lelaki carikan istri. Karena kalau ada yang bagus diambil sendiri. Betul ya? Oh betul kata beliau, betul loh. Itu pancingan itu. Jadi kalau mau nyuruh nyarikan istri itu ya orang tua ya, kok orang tua, ayah ibu tolong carikan saya pasangan bagus keren. Kalau kepada temanmu hati karena biasanya teman makan
Kalau udah terjadi jangan sakit hati. Jangan gara teman makan teman akhirnya sakit hati. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk yang pertama, amalannya apa, Bib? Biar bisa cepat nikah. Saya jawab, ngadeko neng perapatan. Amalannya berhenti kamu di perempatan. Begitu lihat perempuan, kamu kemudian tanya, sudah nikah belum, Dek? Belum. Mau ndak nikah sama saya? Amalannya itu dulu. Ojo wedi njaluk, jangan takut minta, jangan takut ngelamar. Urip kok bayang noy. Seandainya dia jadi istriku. Seandainya dia jadi istriku. Seandainya saat dia berandai-andai temennya ngelamar. Temennya ngelamar, kalah set. Kalah langka. Jadi amalannya yang terbaik adalah minta doa orang tua, kemudian melangkah untuk melamar. Ditolak, lamar lagi. Ditolak, lamar lagi. Ditolak, lamar lagi. Kapan berhentinya? Kalau diterima. Ya, kalau sudah diterima baru berhenti. Nah, kembali pada ilmu yang saya dapat tadi. Jadi awalnya gara-gara rembulan tuh. Perjalanan dari airport menuju majelis ini. Siang-siang nggak ketokan rembulan, tapi tiba-tiba saya diingatkan di wajah mereka tampak ya dari bekas sujud. Allah nggak mengatakan dari bekas sholat. Betul ya? Tanda-tanda bekas sholat tampak di wajah mereka. Allah nggak bilang begitu. Tapi penekanannya bekas sujud. Karena masih banyak orang yang sholat nggak sujud. Bib, orang sholat nggak sujud maksudnya bagaimana? Orang yang sholat tapi masih berdiri, masih angkuh, masih sombong, itu tidak sedikit. Bahkan ngadep sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas di hadapan Allah nggak sujud. Allahu Akbar, kesuwen dipecat. Kesuwen dipecat. Allahu Akbar. Ngopinya jam berapa ya? Di hadapan Allah ini, tapi nggak sujud. Orang kalau sujud tuh nggak lihat mana-mana. Ada orang sujud ngelirik, nggak ada toh? Orang sujud hanya lihat tempat sujud. Nah, orang yang udah betul-betul sujud dalam sholatnya nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri, berarti sholatnya bubar. Assalamualaikum warahmatullah, bubar sholatnya. Jadi kalau belum bubar nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, sujud terus, lihatnya tempat sujud. Hatinya sujud, berjalan sujud, merendahkan diri, ketemu manusia sujud, sehingga orang yang melihat ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat manusia yang seperti itu, gak ingat yang namanya masalah-masalah. Kenapa? Diajak untuk ingat Allah Ta'ala. Pertanyaannya, kalau jenengan dilihat sama orang lain, saya dilihat orang lain, kita dilihat orang lain, orang itu ingat Allah atau ingat utang? Tambah susah apa tambah seneng? Wajah kita ini menghapus duka atau menimbulkan duka? Boleh saya cerita dikit? Boleh ya? Pengalaman teman saya waktu SMA, jangan dicontoh. Ini cerita teman SMA saya. Berangkat sekolah, naik motor boncengan. Tiba-tiba motor berhentikan, teman saya turun. Yang diboncengkan juga bingung kenapa mandek diparkir. Terus ada orang di pinggir jalan diparani, disamperin. Diapain? Diajar. Sampai berdarah-darah. Oh, maaf, ampun, sudah cukup, ampun. Teman saya megangin, jangan dilanjut. Kenapa orang salah kamu bocoto sih? Akhirnya nanya orang yang dipukulin tadi, kenapa kamu pukuli saya? Jawaban teman SMA saya nih ya. Jawabannya, iya, karena saya berangkat sekolah ini tadi hati saya senang, hati saya ayam, nyawang rupamu sing bengsengat, besengut, perengut, rusak hatiku. Paham enggak? Ya, lihat wajahmu yang perengut, besengut. Karena diterjemahkan bahasa Indonesia nggak enak. Wajahnya muram, nggak enak. Betul loh? Coba terjemah merengut. Beda cemberut sama merengut itu beda. Coba bahasa Jawa ya. Merengut, besengut, jegot. Ini wajah-wajah yang asik dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu bahasa paling keren buat saya. Bahasa paling
Paling keren setelah bahasa Arab. Setelah bahasa Arab. Makanya kalau menerjemahkan Al-Quran paling enak tuh pakai bahasa Jawa. Kenapa? Bahasa Indonesia itu minim. Kita merdeka tahun 45. Jawa sudah ada sebelum 45. Bahasa Jawa ini bahasa yang lengkap. Bahasa yang lengkap. Contoh, perbuatan nyubit. Nah kalau waktu di sini namanya apa nih? Jewer. Kalau begini? Kalau pakai kuku? Nah, kalau pakai nerik? Ya kan ada. Kalau sayang apa? Tak ciwel, tak cetot itu rodok pegel sidik. Iya. Betul kan? Kalau jiwit pegel rodok akeh ini. Pegelnya rodok akeh. Ada nyetot, ada nyiwel, ada jiwit, ada jewer. Coba terjemahkan bahasa Indonesianya jewer apa? Jewer. Kalau bisa saya kasih hadiah. Jewer. Nggak ono, yang ada keterangan menarik kuping dengan jempol dan ibu jari telunjuk agak keras. Itu namanya jewer. Nyetot. Terjemahkan bahasa Indonesia. Kalau bisa saya kasih hadiah. Iya, angel toh? Angel. Makanya saya kalau ceramah suka dikritik sama teman-teman yang dari luar pulau. Habib tolong diterjemahkan itu bahasa Jawanya. Kenapa? Orang mudeng. Nah, saya bilang itu kalau tidak pakai bahasa Jawa rasanya berbeda. Jadi aku marah karena aku udah pergi, hatiku enak. Lah saya lihat wajahmu, wajah ruwet, wajah nggak enak. Akhirnya saya jadi ikut ruwet sebab ruwet tuh nular. Nular. Wajah ruwet itu nular. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu perintahnya itu jelas. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah atau kama qala sallallahu. Kamu ketika ketemu saudaramu, kamu buat wajahmu tersenyum di hadapan saudaramu, itu sedekah. Ingat hadisnya itu jeli ya dan tepat. Senyum di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Jangan jenengan kemudian pulang jalan senyum-senyum sendiri. Nah itu bukan sedekah. Mubazir, akhirnya ditangkap masuk ke rumah sakit jiwa. Biasa cengar-cengir dewe kan rodo edan gitu ya, senyum-senyum. Kalau orang yang normal senyumnya ketika ketemu lawan, ketemu saudaranya senyum, ketemu orang lain senyum. Nah sekarang ini kita kurang yang begini. Boleh kita buka sejarah Islam di Indonesia dikit? Walaupun ada ketidakadilan di antara kita.